Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian. Doa dan harapan saya kita semua tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari yang sudah kami lewati. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan menolong kami, berikan hikmat pengetahuan kepada kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan hari ini, kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Markus pasal 10, ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladangnya, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang respon atau pertanyaan Rasul Petrus. Namun sebelum peristiwa ini, ada cerita tentang seorang kaya yang menolak panggilan Yesus, menjadi peristiwa yang begitu menarik perhatian Petrus untuk mengeluarkan sebuah pertanyaan kepada Yesus di zaman itu. Pertanyaan Petrus seolah-olah mewakili semua teman-teman murid yang lain, yaitu mereka yang sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Mereka telah meninggalkan pekerjaan, keluarga, dan barang milik mereka yang berharga. Petrus sedang membandingkan dirinya dengan orang kaya yang tidak rela menjual hartanya. Seolah-olah ia bertanya, jika orang kaya itu gagal, bagaimana dengan kami yang sudah memenuhi setiap permintaan Yesus? Apakah kami benar-benar akan menerima hidup kekal di surga? Pertanyaan ini yang membuat Yesus menghibur para murid dan menegaskan bahwa ada berkat yang berlimpah dan hidup kekal yang akan mereka terima pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Tuhan menjanjikan berkat abadi bagi mereka yang telah rela meninggalkan kehidupan nyaman mereka. Satu hal yang dapat kita pelajari dari para murid adalah mereka berani meninggalkan kehidupan nyaman mereka dan mereka rela untuk mengikut Tuhan Yesus pada zaman itu. Mengikut Tuhan sama dengan meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita nyaman, baik itu rumah, keluarga, pekerjaan, maupun lingkungan dan situasi yang kita kenal selama ini. Kehidupan nyaman kita tidak selalu berupa dosa
tetapi juga kehidupan rohani yang tidak bertumbuh dan berubah, yang tidak disertai dengan tujuan yang baik untuk memperkembangkan pelayanan Tuhan. Padahal peluang untuk kita mengembangkan setiap talenta yang kita miliki untuk melayani Tuhan selalu terbuka untuk kita. Marilah kita terus setia melayani Tuhan dengan tidak membatasi setiap peluang dalam melayani Tuhan dimanapun kita berada. Melayani Tuhan dengan setiap talenta yang sudah kita miliki. Biarlah segala kemuliaan, segala pelayanan kita hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kiranya melalui setiap firman yang kami baca dan yang kami renungkan ini, kami semakin dipakai untuk terus melayani Tuhan. Ketika kami dipanggil meninggalkan keluarga, kehidupan nyaman kami, harta milik kami, barang-barang berharga kami percaya ada maksud Tuhan yang begitu mulia di masa depan kami. Tuhan memanggil kami untuk melayani Engkau, bukan karena kami memiliki harta yang berlimpah-limpah, namun karena Tuhan punya maksud yang mulia sehingga kami dapat melayani Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.